yang kemudian melihat lagi barang yang bergerak-gerak, ditanya lagi oleh Rasulullah. Seperti tadi. Lalu datang suara, kami atau saya adalah orang yang tak pernah menyakiti kedua orang tua. Man lam yastasibbah walidayhi. Tidak menyebabkan kemarahan kedua orang tua. Tepatnya di sana. Itu saja dulu supaya singkat ya. Kemudian kita lanjutkan tadi, takut sampai hilang ya. Jadi kelompok kedua yang dipuja oleh Allah tadi kan muhajirin ya, yang pindah dari Mekah, tak bawa sebesar pun harta karena sudah dirampas oleh Abu Jahal dan CS-nya yang sangat jahat dan dolim, pemerkosa, pejudi dan lain sebagainya itu. Jadi kalau sekarang narkoba ya. Narkoba yang menjadi tren sekarang. Jadi tak bawa apa-apa ke Madinah. Tapi sampai di Madinah dilindungi, diberi tempat oleh orang-orang Madinah. Yang aslinya orang Yaman itu. Orang Yaman namanya Jurhum. Pindah ke Madinah untuk berkasab karena Madinah itu memang subur. Tempatnya kurma, tempatnya anggur, tempatnya dekat dengan Taif. Taif di atas tempatnya segala macam, ada tufah, buah pel apa itu yang bagus-bagus ada di sana itu. Jadi dari Yaman pindah ke sana turun-temurun, lalu ada Bani Khosraj, Bani Aus itu yang populer dua kelompok ini keturunan Jurhum lalu berperang. Ini kan asalnya. Ini ceritanya begitu. Ini menyangkut masalah atau terkait dengan masalah hijrah. Karena banyak lainnya itu kabilah-kabilah lainnya atau suku-suku lain, tapi yang besar adalah suku Khazraj dan Aus. Ini selalu berperang sampai susah pemimpin-pemimpinnya gimana di perang saudara terus. Akhirnya karena informasi di Mekah sudah lahir yang namanya ini kan, mereka itu sudah kenal bahwa di akhir zaman akan muncul seorang namanya Muhammad, orang tuanya Abdullah ya, lahir di tahun gajah kan itu. Nah, jadi di Madinah itu datang minta Rasulullah supaya pindah hijrah ke Madinah seperti itu. Nah ini yang namanya sahabat Ansor. Sahabat Ansor yang membela Rasulullah dan melindungi Rasulullah sampai orangnya sendiri, orang ahli Madinah sendiri itu mengalah semuanya. Rumahnya disuruh tempati, hartanya disuruh makan, walaupun mereka butuh sendiri sebetulnya, tapi tetap mengutamakan muhajirin. Ini yang dipuja nomor 2 di dalam ayat Surat Hasr ayat 8, 9, 10. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, orang yang selalu mendoakan pendahulunya, memintakan ampun bagi pendahulunya, terutama kedua orang tuanya, para ulama itu. Jadi tahlilan baca Yasin, baca Tabarok seperti itu. Ini juga termasuk dipuja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti saya katakan tadi, sekarang hijrah sudah tidak ada. Tapi yang keutamaannya sama dengan hijrah ada. Itu disebutkan dalam hadis al-mujahidu man jahada hawahu aw nafsahu wal muhajiru man hajara amma nahallahu an. Saya balik, yang namanya berhijrah, karena hijrah sudah tidak ada, sudah kedaluarsa jauh itu. Yang namanya hijrah adalah yang meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah, itu hijrah. Sama dengan keutamaan hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah, menyimpang dari kejahatan itu. Dan bukan kalah ini, justru oleh Allah disuruh ngatur strategi dari Madinah itu untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, kemudian yang namanya mujahid manjahada nafsu, yang berperang yaitu memerangi hawa nafsu. Jadi nafsunya mau bertengkar, ditekan, jangan bertengkar. Mau saling adu kekuatan dengan tetangga, saling kaya-kayahan dengan tetangga, juga seperti itu. Ditahan. Dengan menahan itu namanya memerangi hawa nafsu. Memerangi Jihad.
Ya, sekarang jihad sudah tidak ada, Belanda sudah tidak ada kok itu. Mau perang dengan siapa? Teroris saja yang ada itu. Dan narkoba. Nah, ini para santri terutama ya, saya agak arah sana saya ini. Kalau bapak-bapak kalian kan sudah lebih tahu mungkin dari sejarah ya. Justru saya ini orang bagaimana ya? Saya ini kan tidak pernah sekolah kuliah itu ya, cuma ngaji di langgar-langgar itu dulu. Alhamdulillah sekali lagi kita mengharap mari teman-teman sahabat-sahabat yang membantu pesantren lembaga yang manapun supaya ikhlas seperti tadi itu berkhidmat kepada lembaganya Allah dan lembaganya Rasulullah dan berkhidmat kepada kepentingan bangsa dan negara. Karena kita punya negara dan negara punya tetangga. Jadi NU sekarang sedang ke sana. Go public internasional untuk membentuk hadharah atau peradaban supaya tidak bermusuh-musuhan dan menuju perdamaian dunia. Itu yang diperjuangkan. Hasil dari tidaknya jadi Allah yang menentukan. Tapi itulah terobosan pengurus PBNU ke Pak Jokowi itu terus terang ya, pergi ke Ukraina, terus pergi ke Rusia, itu NU yang melopori sebelumnya yang datang ke sana. Dan ketua umum dengan restu dari Rais Am yang tahun akhir itu besan saya ini, mbahnya ini juga ini. Jadi datang ke Riyadh menemui MBS Muhammad bin Salman kan. Kemudian Muhammad bisa mengadakan membuka hubungan baru dengan Israel. Ini apa ini? Kan kalau dilihat dari logika itu, Indonesia kan tidak mengakui negara Israel. Tapi demi perdamaian, supaya tidak bergejolak dunia ini. Jadi itulah perjuangan memerangi hewan nafsu saatnya sekarang. Bukan gotok-gotokan dengan tetangga, dengan satu bangsa, satu negara. Tidak boleh itu. Tidak benar. Tidak ada agama yang membenarkan. Tidak boleh. Nah ini Pancasila sudah diperas sedemikian rupa oleh 9 tim yang khusus menciptakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu. Makanya bagi NU, bagi kalangan pesantren, NU harga mati. Apa NU ya? NKRI sama N-nya sama-sama N-nya. NKRI adalah harga mati. Ya, harga mati. Jangan coba-coba mengganggu NKRI. Seperti itu. Tapi kita harus kompak lah. Kompak. Ketika tidak kompak. Lah ini juga diciptakan oleh NU pembangunan peradaban itu. Menjaga jagat dan membangun peradaban. Karena peradaban sudah rusak. Sudah rusak. Ini yang sedang kita garap bersama. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama para pejabat yang hadir pada saat ini. Ini sudah larut siang ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya acara ini agak panjang dan sudah saya kontrol sebetulnya. Tapi ya memang tidak bisa ditawar lagi. Mulai jam 8 harus dilaksanakan apa yang sudah dicanangkan mulai tadi. Dan harapan saya mari kita jaga bersama dan dukung bersama keberadaan pesantren ini. Yang merupakan induk dari lembaga-lembaga yang banyak berada di. Sekarang madrasah dini ya ada berapa Pak? Ada 13. Jadi 13 asalnya 12 bertambah 1. Sekarang ada SMP Islam di Batu Belaman. Di sini akan ada MTS insyaallah mudah-mudahan. Itu sudah saya sebutkan tadi dari pusat sudah mengalokasikan dana insyaallah akan segera dikirim 100 juta untuk pembangunan gedung MTS. Tapi tak bisa banyak karena ya itu programnya seperti tadi. Banyak sekali. Ada belasan pesantren yang sedang digarap sampai di Karimun, Riau dan
ya di Kepri itu. Di Kepri dan ini ada orang Malaysia lagi mau memberikan tanah ke yayasan kita. Tapi kita katakan gimana sih kita mau membangun pesantren di mana? Tapi akhirnya NU yang menggarap. NU sudah diberi dapat tanah 2 hektar di Malaysia dan negara raja yang di Pertuan Agung sudah merestui. Ya, jadi ini akan kita garap bersama. Kalau yayasan Al-Miftah bisa kecil saja. Kan mau bangun MTS baru bisa nyumbang 100 juta. Mestinya ya ditanggung oleh pusat itu kalau mampu. Tapi mari kita royong bersama. Orang sini kaya-kaya semua kok. Ya. Dan ya, saya alhamdulillah. Dukungannya luar biasa masjid ketika dikirim ke saya apa gambarnya waktu ngecor. Saya heran, feeling. Saya ada di atas bantal kepala saya masih sakit itu. Aduh, cuma saya memberi jawaban mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah. Ini pelopornya Habib Abdurrahman dulu itu. Cuma sempat macet kan ya. Banyak kendala, saya hanya sakit, kemudian yang paling salah saya katakan tadi itu, corona itu salah betul itu. Dan katanya sudah tahu ya. Katanya Ukraina itu yang macam-macam ya. Dan orang yang dibilangkan Ukraina makanya digempur mati-matian oleh Rusia seperti itu ya. Mudah-mudahan amanlah semuanya. Mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dunia ini aman, tentram. Ya, yang memang berniat jahat supaya segera sadar, kalau tidak mau sadar biar hancur sendiri saja. Kita jangan ikut-ikut menghancurkan. Itu manusia juga itu kan ya. Supaya sadar atau kalau tak sadar ya bagaimana? Seperti itu. Terakhir saya mohon maaf apabila terdapat uraian-uraian atau kata-kata yang tak sopan dan luput, salah dan sebagainya. Saya manusia biasa, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi kondisi saya dalam keadaan kurang sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya saya menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.